Sebelum memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca ta'awuz, basmalah, dan salawat Nabi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Maulana, saya sebagai staf Departemen Kajian BSOKC FEUNJ tahun 2020. Saya kali ini akan memandu acara pada SES pada hari ini. Ya, selanjutnya tak lengkap ya rasanya jikalau kita memulai sesuatu yang baik namun tidak dimulai dengan yang baik pula. Oleh karena itu, acara selanjutnya adalah akan ada pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fani Julianto. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Wa in yasbiru fannaru mathwallahum wa in yasta'tibu famahum minal muqtabin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Fani yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga apa yang dibaca, semoga yang membaca dan mendengarkan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya akan ada sambutan Ketua Umum BSOKC FEUNJ yang akan disampaikan oleh Kak Yasin. Kepada Kak Yasin kami persilahkan. Cek. Suaranya kedengeran nggak? Iya, masuk Kak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri biwadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat, hikmah dan segala yang Allah berikan sampai sejauh ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan segala hal lah sama Allah. Akhirnya kita masih bisa menuntut ilmu, selalu bisa untuk berbuat baik, selalu diberi kesempatan untuk selalu bertaubat sampai hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Berkatnya kita akhirnya bisa merasakan indahnya Islam, merasakan indahnya ilmu pengetahuan, dan berkat beliau juga akhirnya kita bisa paham gitu, bagaimana akhirnya kita merefleksikan diri untuk selalu bertakwa dan beribadah kepada Allah. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua, terutama buat Kak Rizaldi, Pak Ali Sakti, dan pembicara yang lainnya ya, yang udah mau menyempatkan hadir dan untuk menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi di agenda kita, agenda tahunan kita ya. Dan makasih juga buat panitia, terutama teman-teman dari Departemen Kajian yang udah mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran untuk bisa menyelenggarakan agenda SES ini. Walaupun untuk tahun ini yang pertama kali SES ini diadakan secara virtual. Bahkan seharusnya SES ini terbatas gitu, untuk pesertanya itu terbatas. Biasanya SES itu maksimal banget cuma 50 orang lah, maksimal banget. Tapi alhamdulillah tahun ini walaupun kita dalam keadaan online, ternyata positifnya akhirnya kita bisa menampung banyak orang gitu dengan agenda dengan cukup kondusif ya. Beda gitu ketika di ruangan, mungkin karena terbatas ruangan akhirnya kita nggak bisa nerima banyak orang. Tapi karena online ini kita bisa mengkondusifkan suasana dan kita bisa menampung banyak orang, akhirnya kita bisa menambah kuota ya untuk SES sendiri. Dan kurang lebih udah hampir 100 lebih orang yang udah daftar SES. Makasih juga buat teman-teman kajian lah udah semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan agenda ini. Dan buat teman-teman peserta semua,
Saya cuma mengingatkan lah, hari ini kita sudah menyediakan wadahnya, dari BSOKC sudah menyediakan wadahnya, sudah menyediakan pematerinya, sudah menyediakan banyak hal lah buat teman-teman mengeksplor dan belajar tentang ekonomi Islam dalam. Dan hari ini teman-teman dipersilahkan untuk bertanya, untuk mengeksplor dan memaksimalkan semaksimal mungkin lah apa-apa atau wadah yang sudah kita sediakan. Jadi sangat lah kalau misalnya teman-teman nggak mengeksplor banyak hal di sini. Sayang banget kalau misalnya teman-teman cuma sekedar nyari sertifikat doang. Padahal banyak hal yang teman-teman bisa pelajari. Kalau kata anak-anak dari kampus lain itu, insya Allah materi di sini isinya daging semua. Gitu. Nggak ada tulangnya, insya Allah daging semua. Jadi silakan dimaksimalkan semaksimal mungkin lah untuk daging-daging yang kita sediakan. Dan jangan lupa juga setelah ikut agenda ini, berarti udah kita punya kewajiban satu hal. Apa itu? Kita harus mengamalkan apa-apa yang udah kita pelajari. Jadi apapun yang teman-teman sudah pelajari hari ini, jangan lupa diajak dan di-sharing ke teman-teman yang lain. Karena sayang banget kalau ilmunya itu berhenti di sini doang gitu, atau berhenti di teman-teman doang. Sayang banget. Karena ilmunya berharga banget gitu. Udah bilang kan isinya daging semua, sayang kalau dagingnya cuma berhenti di teman-teman doang. Makanya kita punya kewajiban untuk saling sharing. Kalau misalnya ada yang nanya tentang perbankan syariah atau bank syariah itu sama nggak sih? Kayaknya sama aja deh sama bank konven gitu. Kita bisa tegas dan kita bisa lugas gitu menjawab setelah belajar hari ini. Kalau bank syariah itu nggak sama gitu dengan bank konven. Terus mungkin ada yang nanya kenapa kita harus belajar ekonomi Islam sih gitu. Padahal ekonomi kita biasa-biasa aja gitu, nggak ada masalah. Tapi ntar kita bisa menjawab gitu. Kita bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya ekonomi Islam itu adalah jawaban dari segala permasalahannya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk sharing ke teman-temannya. Jangan lupa terus mengeksplor diri juga. Jadi jangan cuma sebatas ini doang, tapi terus ikut dan mengkaji terus ekonomi Islam. Karena udah banyak wadahnya, udah banyak tempatnya, tinggal dari diri kita sendiri nih, mau belajar atau enggak. Gitu. Itu nggak hanya pilihan gitu. Yang menentukan mau atau enggaknya itu teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Yasin yang telah memaparkan sambutannya. Selanjutnya kita ke acara yang telah ditunggu-tunggu nih, yaitu pemaparan materi yang bertema urgensi ekonomi Islam. Nah, sebelum disampaikan materi, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu, yaitu Kak Rizky Rizaldi. Beliau ini lulusan dari S2 dari University of Durham di Inggris, gitu, Islamic Finance and Management, dan beliau juga S2 di Universitas Gunadarma. Banyak sekali penghargaan beliau yang telah beliau dapatkan, diantaranya di tahun 2017 beliau mendapatkan Best Paper in the highest category Islamic Finance and Economic Research Forum dari OJK dan BI. Terus juga di 2019 beliau juga Best Paper General Islamic Finance Conference yang diadakan oleh KNKS. Oke, Masya Allah ya, prestasi beliau banyak sekali. Tak lama lagi, langsung saja ya kita sambut kepada Kak Rizky Rizaldi untuk menyampaikan materinya. Pada Kak Rizky Rizaldi, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Brother Said, kemudian pimpinan BSOKC, panitia, SEIS yang saya hormati. Terima kasih banyak saya dikasih kesempatan untuk kebagian pahala ya dalam event yang sangat disegani ini, SEIS ya. SEIS ini salah satu kuliah informal ekonomi Islam yang umurnya tua sekali ya, sudah ke-12, sudah lebih dari dasawarsa kalau begitu ya. Setahun sekali kan ya SEIS itu? Iya Kak. Ya, sudah 12 tahun itu. Masya Allah itu amal jariahnya buat yang menyelenggarakan, termasuk yang menyelenggarakan tahun ini. Gitu. Ini saya bicara sampai berapa lama ya? Mohon infonya, saya berapa menit bicara? Termasuk sesi tanya jawab supaya nggak menzolimi waktunya Kang Ali Sakti nanti.
Sebentar ya, Kak. Izin Kak, sampai jam 2 Kak, masuk tanya jawab. Oke, sampai jam 2 termasuk tanya jawab. Setelah itu Kang Ali ya? Iya, Kak. Oke, baik. Saya mohon izin, kalau gitu karena saya cuma waktu 1 jam, saya mohon izin langsung saja ke materi ya. Saya mohon izin share screen. Iya, Kak, silakan. Sudah muncul ya slide saya. Apakah tayangan saya sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, baik. Jadi tugas saya, baik, terima kasih. Baik, tugas saya dalam kuliah informal kali ini adalah membangun kesepakatan. Jadi kita semua perlu untuk bersepakat bahwa ekonomi syariah itu penting. Gitu. Ekonomi syariah itu penting untuk dipelajari, penting untuk dikembangkan, dan penting untuk ditegakkan. 3 loh ya. Ekonomi syariah itu haknya 3. Dipelajari, dikembangkan, ditegakkan. Jadi jangan nggak adil nih, misal kakak-kakaknya yang sudah senior jadi ekonom robbani, sibuk menegakkan saja misalnya, tapi lupa mempelajari atau lupa mengembangkan. Atau sibuk mempelajari, menganggap bahwa ekonomi syariah itu sebagai disiplin yang sudah matang, tidak perlu lagi dikembangkan, gitu. Padahal dia punya hak untuk dikembangkan, begitu. Atau lupa mempelajari tapi tidak menegakkan. Jadi hak ekonomi syariah adalah dipelajari, dikembangkan, dan ditegakkan. Kita mau bersepakat nih, kenapa ekonomi syariah itu penting. Pertama, ini adik-adik lihat di foto sebelah kiri ini ada gambar bule nih ya. Ada ibu-ibu bule. Tulisannya Let's Bank the Muslim Way. Ini kenapa nih bule kok apa ya di sini kok mengharapkan, dia bilang udah biarin ayo kita punya bank itu kayak punyanya orang Islam, kata mereka itu. Kenapa kok bisa begitu gitu. Nah, kemudian di sisi kanannya ini adalah The Shard. The Shard ini adalah the tallest building in Europe. Gedung tertinggi di Eropa yang adanya di London. Kenapa 2 foto ini penting? Karena foto ini begitu emosional buat saya. Yang kiri tadi non-Muslim mendukung bank syariah. Yang kanan The Shard, gedung tertinggi di Eropa, itu dibangun menggunakan skema sukuk atau obligasi syariah. Gedung tertinggi di Eropa dibangun menggunakan sukuk, gitu ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan dari gambar ini, bahwa ekonomi syariah setidaknya dalam 20-30 tahun ini itu betul-betul menjadi fenomena global yang menarik perhatian sedemikian banyak komunitas global. Tadi juga disampaikan oleh moderator, semisal saya menempuh program studi S2 saya di Inggris dalam bidang bisnis, keuangan, dan bisnis syariah. Itu mungkin orang mungkin akan bertanya-tanya gitu, kok studi syariah di Inggris gitu. Karena memang dia jadi fenomena global begitu. Nah, sayang sekali saja gitu kalau yang di dunia non-Muslim, di dunia Barat saja ekonomi dan keuangan syariah itu begitu diapresiasi, tadi ya dipelajari, dikembangkan, dan ditegakkan, kenapa kita tidak ikut atau bahkan justru mempelopori pergerakan tersebut. Nah, ini curhat saya secara pribadi. Ya, ini curhat dulu saya secara pribadi. Bagaimana saya bisa sampai di ekonomi Islam? Latar belakang saya itu sama seperti kakak-kakak dan adik-adik sekalian di sini di UNJ, kan tidak ada prodi ekonomi syariah. Adanya BSO KSEI sebagai, bisa disebutlah sebagai satu-satunya wajah dan tonggak ekonomi Islam di UNJ gitu. Nah, saya juga dulu ketika saya masih S1 tidak ada program studi ekonomi syariah di Gunadarma. Tapi ada Syariah Economic Forum gitu, KSEI-nya Gunadarma. Jadi saya berpikir, saya kuliah bertahun-tahun gitu ya. Saya kuliah bertahun-tahun, kuliah ekonomi gitu. Kok tidak pernah satupun bab dalam ilmu ekonomi itu membahas masalah dalam ekonomi. Apa itu masalah dalam ekonomi? Bagi saya masalah dalam ekonomi gitu ya, indera saya, logika saya yang sederhana pada saat itu melihat
bahwa masalah ekonomi jelas kemiskinan. Tapi kalau adik-adik belajar, kalau yang di sini berasal dari ilmu ekonomi misalnya, atau dari pendidikan ilmu ekonomi misalnya, kalian akan lihat gitu bahwa dalam buku-buku ekonomi, mikro, makro, sampai level doktor, sampai studi saya sekarang, itu sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada sama sekali pembahasan terkait kemiskinan. Orang miskin itu tidak pernah dibahas, ditinggalkan begitu saja. Kalau kalian lihat Nobel-Nobel, peraih penghargaan dalam bidang ekonomi, ya, Nobel ekonomi, itu rata-rata mayoritas pemenangnya adalah ilmuwan dalam bidang capital market, dalam bidang pasar modal. Mereka yang melahirkan rumusan-rumusan dalam teori portofolio, dalam teori diversifikasi investasi. Dari zamannya sampai terakhir ya, zamannya Fama and Friends itu ya, dari zamannya Mbah dulu, mbahnya portofolio Sharpe, Trainer, Jensen itu. Nah, selalu itu. Sedangkan kenapa gitu mereka yang di portofolio yang ada di investasi ini justru yang mendapat penghargaan. Padahal kalau kita lihat dunia investasi apalagi pasar modal, tentu yang ada di sana adalah orang-orang yang sudah punya uang gitu, karena investment itu berarti orang sudah selesai lah urusan consumption-nya. Mereka punya uang lebih untuk melakukan investasi, dan yang besar-besar, kalaupun oke orang-orang kelas menengah, kelas bawah kayak kita bisa investasi di pasar modal, tapi sebenarnya pemain-pemain utamanya itu konglomerat, orang-orang kaya. Jadi ilmu ekonomi ini kok jadi ilmu untuk memperkaya orang-orang kaya gitu, bukan ilmu untuk menolong orang-orang miskin. Gitu. Nah, itu yang aneh. Misal ya, kalau kita lihat nih di sebelah kiri ada buku, saya taruh di situ ilmu kedokteran, forensik, dan mediko-legal. Ilmu kedokteran, forensik, dan mediko-legal misalnya. Ilmu kedokteran saja adik-adik perhatikan. Ilmu kedokteran itu berkembang, ya. Ilmu kedokteran itu berkembang sedemikian rupa. Nah, berkembangnya ilmu kedokteran itu berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, misal kalau kita lihat data statistiknya, ibu meninggal karena melahirkan berkurang, meninggal karena tipes, karena diabetes, karena tipes misalnya, atau karena malaria berkurang, gitu ya. Karena 15 tahun yang lalu saja adik-adik, orang diare ya, mules buang air sering itu ya, diare bisa meninggal 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, angka kematian ibu karena melahirkan itu tinggi gitu. Tapi sekarang, ilmu kedokteran itu berkembang, dan itu berdampak kepada masyarakat. Orang meninggal karena sakit, atau orang yang sakitnya berkepanjangan itu lebih sedikit daripada apa yang kita rasakan 20 tahun yang lalu. Nah, anehnya, itu kok nggak berlaku pada ilmu ekonomi gitu. Itu kok nggak berlaku pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berkembang sedemikian rupa. Saya sekarang lagi studi S3 dan ekonomi pada level S3 itu parah, udah nggak ada bahasa kami itu di kelas, udah nggak ada kata-kata sama sekali karena kalimat apapun itu diutarakan dalam bentuk formula matematika gitu ya. Jadi ribet sekali gitu. Ilmu ekonomi sedemikian ribet, tapi kok nggak menyelesaikan masalah justru yang sangat mendasar, yaitu kemiskinan gitu. Aneh. Jadi ilmu kedokteran maju, orang sakit berkurang. Ilmu ekonomi maju, orang miskin nggak berkurang. Nah, itu masalahnya. Ada yang salah dengan ilmu ekonomi kita. Ini slide yang ketiga. Oke. Ini saya senang sebenarnya interaksi kalau ngajarnya, tapi karena waktu hanya 1 jam, jadi mohon maaf jadi satu arah. Nggak apa-apa ya adik-adik sekalian ya. Ini kita lihat ini adalah peta dunia dalam waktu malam. Adik-adik perhatikan, ini adalah peta dunia dalam waktu malam. Yang atas, lihat ya, setengah ke atas itu dunia itu tampak sekali terang. Ya. Setengah dunia ke atas ini terang. Setengah dunia ke bawah itu cenderung gelap. Dunia bagian atas terang, dunia tengah dan bawah itu gelap. Nah, gambar ini sebenarnya mencerminkan kemajuan ekonomi, mencerminkan pembangunan, mencerminkan kejayaan, mencerminkan kesejahteraan. Alright?
mencerminkan itu semua. Nah, coba perhatikan. Di tempat-tempat yang terang, itu tempat-tempat yang justru Muslim sebagai minoritas. Oke? Di tempat-tempat yang terang justru adalah tempat-tempat di mana Muslim itu minoritas. Di tempat-tempat Muslim mayoritas itu adalah tempat-tempat yang di peta ini tampak gelap. Kantong-kantong Muslim besar di jauh itu, kalau mayoritas Muslim yang terang mungkin di sini kalau saya bisa bilang hanya Pulau Jawa. Gitu. Hanya Pulau Jawa, mungkin sedikit di Pakistan di utara India, di dekat Kashmir situ. Bangladesh sebelah kanan juga tidak begitu terang. Turki walaupun sangat modern tapi tetap belum begitu terang dibandingkan dengan Eropa Barat. Di situ misalnya di bahasa Indonesia apa itu, Southern England, ya, Inggris Selatan, atau di Jerman, bandingkan dengan Turki, gitu ya. Semenanjung Saudi Arabia gelap, ada beberapa terang di daerah Teluk di situ, karena ada beberapa negara kaya di situ, Gulf countries, ya, ada Yemen, ada Qatar, ada Bahrain, tapi masih sedikit. Mayoritas di situ ada daerah namanya MENA, Middle East and Northern Africa, ya, MENA nih di tengah-tengah dari gambar ini itu gelap dan di situ adalah mayoritas Muslim. Ya. Iran ini masih gelap juga, tergolong gelap. Azerbaijan, Kazakhstan itu gelap, maksudnya. Nah, inilah sayangnya begitu. Dunia Muslim pembangunannya tidak lebih baik dibandingkan dunia non-Muslim. Apa yang salah gitu loh? Apa yang salah? Ada apa ini semua? Kok bisa begitu loh? Ini problematik sekali gitu. Kalau kita lihat, saya punya 2 slide ini. Saya punya 2 gambar dalam slide ini. Yang atasnya adalah peperangan, yang bawahnya adalah kemiskinan. Ini adalah citra dari dunia Islam saat ini. Orang-orang melihat dunia Islam itu isinya kemiskinan, perselisihan, gitu ya, wilayah-wilayah yang kumuh begitu, iliterasi, kondisi gizi buruk, pelayanan kesehatan yang tidak baik. Itu citra. Ada apa dengan itu semua? Kok bisa? Padahal tidak perlu terlalu lama, 300-400 tahun yang lalu sampai 1.500 tahun yang lalu, peradaban Islam adalah peradaban paling terang di planet ini. Peradaban paling luhur, peradaban paling sejahtera, peradaban paling makmur, peradaban paling berpengetahuan, peradaban paling beradab di muka bumi ini. 300 sampai 1.500 tahun yang lalu. Sejak kelahiran Nabi sampai mulai melemahnya ke dinasti Ottoman. 1.300 tahunan peradaban Islam merupakan peradaban paling terang di muka bumi ini. Kota-kota Islam disebut sebagai kota-kota cahaya. Karena terang memang secara zahir memang terang gitu ya. Secara kiasan juga terang karena peradabannya, kemuliaan akhlaknya, kesejahteraannya, seninya tinggi, tutur bahasanya tinggi. Orang ngobrol sehari-hari, mereka bicara sehari-hari seperti berpuisi. Pakaian-pakaian mereka indah, masjid-masjid mereka ramai, perpustakaan mereka ramai. Hukum tegak. Orang-orang merasa hidup dalam keadaan aman dan dalam keadaan adil dan terlindungi. Ada apa? Kenapa dunia yang nabinya adalah seorang saudagar, seorang pedagang yang berhasil, yang sukses, yang sejahtera, tapi umatnya hari ini begitu terbelenggu dalam kemiskinan, yang akhirnya akar masalahnya kemana-mana. Ke perpecahan, ilmu pengetahuan yang rendah, dan lain-lain. Ini masalah. Jadi kenapa kita butuh ekonomi Islam itu? Pertama ini, kita harus sadar bahwa ekonomi umat Islam ini ada dalam keadaan bermasalah.
Kalau saudara berpikir, kalau adik-adik berpikir umat Islam ini baik-baik saja, nggak ada itu di dalam kepala terpikiran kita harus belajar ekonomi Islam, kita harus mengembangkan ekonomi Islam, kita harus menegakkan ekonomi Islam. Nggak akan terpikir kalau kalian merasa umat Islam ini baik-baik saja. Nggak akan berobat mereka yang nggak merasa sakit. Nah, jadi PR di sini adalah kita harus sadar bahwa kita ini sedang sakit. Ada masalah yang harus kita selesaikan. Harus ada masalah yang harus kita pecahkan, harus kita selesaikan. Dan itu tanggung jawabnya ada di atas pundak kita semua. Adik-adik sekalian, saya sendiri, siapapun, seorang pemuda yang Allah kasih rezeki untuk sekolah tinggi sampai ke universitas dan dia adalah seorang muslim, di pundaknya ada tanggung jawab untuk terlibat di dalam proyek besar ini. Nah, kenapa kita butuh ekonomi Islam? Gitu ya. Kenapa kita butuh ekonomi Islam? Karena tadi pertama umat ini butuh, gitu ya. Umat ini ada dalam keterpurukan ekonomi oleh karena itu dia membutuhkan reform kebangkitan ekonomi. Sebelumnya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ekonomi konvensional kita bermasalah, ya. Karena apa? Karena dia tidak bicara soal kemiskinan. Jadi saudara belajar ekonomi, belajar ilmu ekonomi sampai doktor, sampai jadi profesor, nggak akan bisa menyelesaikan masalah ekonomi umat karena yang dipelajarinya nggak cocok sama masalah yang ada di tengah-tengah umat. Gitu. Makanya kita butuh ekonomi Islam karena ekonomi Islam itu harapannya, arahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat. Gitu. Umat punya masalah apa? Nah itu yang diselesaikan. Jangan nggak nyambung kayak tadi saya bilang, masalah umat kemiskinan, tapi ada doktor ilmu ekonomi yang dipelajarinya investasi misalnya. Oke, investasi memang secara ekonomi bisa kita kaitkan pada akhirnya nanti menjadi pembangunan, penyelesaian masalah ekonomi gitu. Tapi kita juga butuh sesuatu yang lebih direct, efek gitu, yang lebih berpihak kepada orang miskin misalnya. Program-program yang lebih memperhatikan orang miskin gitu. Nah ini adalah satu slide yang menggambarkan bagaimana ekonomi konvensional itu memposisikan agama, ya, memposisikan agama. Indonesia, umat Islam di Indonesia ini kita mau sejahtera. Oke, kita mau sejahtera. Sejahteranya kayak siapa? Sejahteranya kayak siapa? Apakah sejahteranya kayak Jepang? Pengen dia maju kayak Jepang. Tar dulu, orang Jepang, oke, dia maju, tapi dia stres dikit, bunuh diri. Dia punya orang tua nggak mau dia urus, dia buang ke hutan misalnya. Amerika sejahtera, oke dia sejahtera, tapi liberalismenya luar biasa misalnya. Jadi sejahtera itu juga harus kita definisikan. Ini kalau kita lihat di sini ya, ini adalah ini tahun 2015 ya research. Ini adalah hubungan antara pendapatan negara ya, gross domestic product, dengan religiosity, dengan kesalehan suatu bangsa. Nah, cuman ukur kesalehannya di sini agak problematik. Dia mengukur kesalehan hanya dari pertama first self-proclaim gitu ya, merasa beragama atau tidak masyarakatnya, dan ritual agama kesehariannya. Jadi kalau adik-adik lihat di sini, kalau garis yang ke atas ya, yang sebelah kiri ke atas ini adalah religiusitas. Berarti makin atas itu semakin religius sebuah negara. Berarti di sini paling religius agama negara itu Afghanistan, Nigeria, Senegal, Djibouti, Algeria, Iran. Oke, Indonesia masuk tuh salah satu negara paling religius di dunia. Yang bawah, garis bawah, makin kanan itu makin sejahtera. Oke, makin kanan makin sejahtera. Berarti negara paling sejahtera, GDP-nya paling bagus itu adalah Norwegia, Switzerland, Irlandia, Swedia, Jerman gitu ya, Australia. Nah, itu kanan ya. Jadi, nah sekarang kalau dilihat, nah ini hubungannya gimana nih bacanya? Berarti negara ini kayak Afghanistan, makin dia religius, makin dia miskin. Atau kayak yang di kanan ini, makin dia sejahtera, makin dia tidak religius. Norway, Switzerland, Irlandia di bawah semua. Dengan religiusitas ada di bawah angka 20. Oke, nah ini negara-negara yang sangat religius juga rata-rata di bawah 5K, di bawah 5K, 5.000. Nah, ini adalah pandangan ekonomi konvensional. Gitu. Ini pandangan ekonomi konvensional. Dan kita harus bisa membantah ini sebenarnya dengan riset-riset ekonomi Islam.
Ini realitas. Kita kesel juga ngelihat ini, tapi kita mau ngebantah, tapi ini realitas gitu. Bahwa memang realitasnya di abad sekarang gitu ya, agama itu belum mampu mendorong orang untuk menjadi produktif. Kenapa? Dipisah ekonomi dan agama. Ekonomi, agama. Makanya kita butuh ekonomi Islam, di mana ekonomi dan agama itu menjadi satu sehingga tidak terjadi dikotomi seperti ini. Nggak perlu untuk soleh itu harus miskin, atau untuk kaya itu harus nggak soleh. Tapi harus bisa soleh dan kaya. Nah, itu targetnya. Nah, di sini negara yang soleh dan kaya itu yang balance di sini adalah, kalau yang Muslim ya konteksnya, itu ada Malaysia dan Turki. Bisa lihat ya, di sini ada Malaysia dan Turki. Mereka punya apa itu namanya, keseimbangan antara tidak trade off begitu ya, antara kesejahteraan ekonomi dengan religiusitasnya. Next. Ini ada beberapa, tapi ini diskusinya panjang sekali. Ini dari satu tulisan, ini dari satu buku ya, Long Divergence, tulisan Prof. Timur Quran dari NYU, New York University, seorang Muslim Turki di Amerika, guru besar ilmu ekonomi di New York University, orang Turki. Nah, dari buku beliau ini ada beberapa yang bahasanya susah sekali buku ini, tapi saya coba menyaring lah ya apa yang beliau tuliskan. Apa yang bikin umat Islam itu terbelakang? Pertama, centuries of colonialization gitu ya. Kita nih ratusan tahun dijajah, diperas sama bangsa Eropa itu sampai kehilangan identitasnya, kehilangan kunci-kunci budaya, intelektual, agama, tradisi yang harusnya menjadi modal dasar dalam pembangunan sebuah bangsa, gitu ya, dalam sebuah umat itu. Nah, itu habis gitu ya. Bayangin di penjajahan itu kayak saudara beli handphone baru, kemudian handphone itu saudara install ya, handphone itu saudara install berbagai aplikasi, kemudian udah diinstal, udah rame, udah lengkap, factory reset. Nah, itulah penjajahan itu kurang lebih begitu. Udah di factory reset, diisinya, diinstalnya virus lagi. Nah, begitulah penjajahan itu. Mereka melakukan tentu ya politik propaganda dan lain-lain, diajarkan ilmu pengetahuan yang bukan menguatkan tapi justru melemahkan. Yang sampai sekarang akarnya masih terasa, misalnya inferioritas begitu ya, inlander mentality gitu. Bahwa kita ini adalah bangsa kelas 2, korupsi adalah budaya dan lain-lain, itu adalah didikan mereka gitu. Kemudian yang menjadi masalah juga dalam long divergence ini adalah stagnation of ijtihad, bahwa kita itu umat Islam ini nggak berhenti berpikir, gitu, berhenti berpikir. Jadi dulu umat Islam itu orang-orang soleh itu berkarya menciptakan ini. Nah sekarang tuh kita punya seperti hesitation, keraguan untuk menciptakan sesuatu, gitu. Kita nih bukan siapa-siapa, kita nih nggak berhak, misalnya kita ngikutin aja deh apa yang sudah dituliskan, yang sudah diajarkan oleh ini. Oke, dalam beberapa hal memang baik sekali untuk kita mempelajari apa yang sudah dituliskan oleh Imam Syafi'i misalnya, oleh Imam Ghazali misalnya, dalam hal-hal yang sifatnya usul gitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah itu yang furu, hal-hal yang apalagi yang berkaitan dengan muamalah, sebenarnya itu bukan ranahnya untuk belajar kepada yang paling klasik. Karena ulama juga mengatakan kalau hal-hal yang muamalah itu bukan salafiyah yang baik. Kalau hal-hal ibadah tentu yang paling baik adalah yang paling klasik, as-salafiyah, as-salafiyin. Tapi kalau hal-hal sosial, ekonomi, politik, budaya, yang terbaik adalah al-mutaakhirin. Yang paling akhir adalah yang paling baik, gitu ya. Ini juga termasuk resistance of innovation. Kemudian di sini adalah misinterpreting of social and intellectual sources about dunia dan al-wahid. Saya gabung aja ya nomor 4 dan nomor 5 yang jadi masalah umat Islam ini adalah kita itu kalau nggak terjebak di ekstrim kanan, terjebak di ekstrim kiri. Kebanyakan umat Islam ada ekstrim kiri, ngejar dunia, lupa akhirat, ya, dan merasa itu baik. Itu
Yang kedua adalah ngejar akhirat, mengabaikan dunia dan merasa itu baik. Padahal kedua-duanya dalam Islam tidak baik. Fil dunia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan yang diajarkan Nabi. Nah, makanya salah satu karakter utama dalam ekonomi Islam itu adalah tawazun, tawasud, al-adl, bersikap adil terhadap dunia dan akhirat. Ya. Bersikap adil, menempatkan dunia pada tempatnya, menempatkan akhirat pada tempatnya. Sejahtera dunia akhirat, menggenggam dunia, meraih akhirat. Nah, itu adalah akhlak dari ekonomi Islam. Nah, karena itu semua problematik, masalah-masalah itu, makanya sekitar 40-50 tahun yang lalu, ya, sebenarnya lebih dari itu, sekitar 70 tahun yang lalu, itu mulai banyak banyak ilmuwan dari dunia Islam, dari Pakistan, Bangladesh, dulu belum ada nama-nama negara itu ya, belum merdeka. Cuman sekarang ya Bangladesh, Pakistan, di Indonesia juga ada ya, Hosce Kraminoto, kemudian di Mesir ya, mbah-mbahnya Ikhwanul Muslimin, kemudian di Turki ya murid-muridnya Said Nursi Bediüzzaman, kemudian di Syria, di Saudi banyak pergerakan pembaruan Islam. Tajdid, pergerakan pembaruan Islam, terutama mulai runtuhnya kolonialisme. Ya, kolonialisme mulai runtuh, kapitalisme mulai kelihatan bobroknya karena pada tahun 1930-an itu terjadi the Great Depression di Amerika ya. Lagi sombong-sombongnya nih kapitalisme melawan sosialisme, kemudian ada krisis besar tahun 1930-an di Amerika. Nah, itu bikin sosialisme naik pamor. Nah, itu yang bikin juga ke Indonesia akhirnya PKI bangkit. Pada akhirnya ya, kira lahir PKI dan lain-lain lah gitu. Saya kurang pakar kalau sejarah di Indonesia. Tapi di dalam konstelasi politik global kurang lebih seperti itu gitu. Jadi, nah termasuk, jadi gini ya, tadi komunisme itu ngambil kesempatan jatuhnya kapitalisme untuk naik daun. Dan betul, banyak seluruh dunia ilmuwan-ilmuwan itu jadi Marxis gitu. Nah, ilmuwan Islam itu juga sebenarnya pengen muncul pada saat itu. Muncullah sebenarnya ekonomi Islam, tapi nggak seheboh sosialisme memang gitu. Karena kita lagi masih mau cari-cari diri. Ada yang agak-agak ekonomi Islam pada saat itu ada yang agak-agak sosialisme, yang agak-agak kapitalisme gitu ya. Misalnya yang di Turkis, Nuruddin siapa namanya itu ya? Sorry saya lupa ya. Pokoknya perkembangan ekonomi Islam pada tahun 30, 40, 50 tahun itu belum kelihatan arahnya, tapi sudah mulai ada. Sampai akhirnya tahun 50-an, tahun 60-an kita mulai punya bapak-bapak yang lebih namanya sering kita dengar sekarangnya lebih familiar seperti Umar Chapra, Najatullah Siddiqui, Amran Khan itu. Nah, itu mulai muncul. Nah, mereka pendekatannya adalah udah nggak usah lihat sosialisme kayak apa, nggak usah lihat kapitalisme kayak apa, coba kita lihat ke Quran. Nah, akhirnya mereka lah yang akhirnya pandangannya itu kita pakai sampai sekarang sebagai framework mainstream dalam ekonomi Islam. Misalnya the objective of Islamic economy ini, tujuan ekonomi Islam itu maqasidul syariah itu ya. Sebelum PBB itu ngomong Sustainable Development Goals ya, kita sudah ngomongin maqasidul syariah. Adik-adik, 10 tahun yang lalu semua ahli ekonomi dunia itu bilang capaian pembangunan ekonomi itu adalah pendapatan per kapita, gross domestic bruto. Nggak peduli hutanmu gundul, nggak peduli orangmu nggak sejahtera, nggak bahagia, nggak peduli. Baru sekitar 10 tahunan terakhir lah, 20-an lah paling banter juga. Orang itu mulai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pendapatan per kapita, hanya dari produk domestik bruto, tidak boleh dipandang hanya begitu saja karena itu bukan sustainable development. Nah, barulah ada istilahnya economic developmentalis, pergerakan economic developmentalis baru 10-15 tahun. Barulah mereka ngomongin bahwa pembangunan ekonomi itu harus juga dari ukuran-ukuran Human Development Index ya, bahwa jumlah rumah sakit dibanding masyarakat harus sekian, indeks kebahagiaan harus sekian gitu ya, sampai rasio bunuh diri itu mereka masukkan di dalam capaian pembangunan ekonomi. Islam dari dulu sudah bicara bahwa pembangunan
itu merupakan agenda besar Islam gitu loh. Jadi bukan agama kemana, ekonomi kemana. Tadi saya bilang ekonomi konvensional, ya ekonomi di luar Islam lah. Kita lihat ya kapitalisme sama sosialisme seperti bermusuhan kanan kiri. Tapi kalau urusan agama, mereka kompak, mereka sama sepakat bahwa agama itu mengganggu pembangunan. Ya orang sosialisme itu bilang die Religion ist das Opium des Volkes. Dia bilang agama adalah candu bagi masyarakat. Di dalam kapitalisme juga mereka sepakat bahwa agama itu mengganggu pembangunan gitu. Karena apa? Orang jadi cepat puas dan lain-lain dalam argumen mereka. Sehingga mereka sebenarnya walaupun musuhan, tapi kalau urusan memusuhi agama mereka sepakat gitu. Nah, di Islam nggak misah itu agama, negara, politik, budaya enggak. Kita semua sosial, politik, budaya itu semua arahnya adalah membangun satu masyarakat yang ideal. Ulama membangun indikatornya macam-macam. Al-Farabi punya indikatornya, Ibnu Khaldun punya indikatornya, Ibnu Taimiyah punya indikatornya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya indikatornya, Al-Mawardi punya indikatornya. Nah, cuman yang populer sekarang adalah Maqasidul Syariah. Itu karyanya Imam Ghazali dan Imam Syatibi, ya. Maqasidul Syariah yang 5 al-khamsah itu. Kemudian maslahah dan falah gitu. Bahwa sejahtera itu dunia akhirat. Gitu. Nggak bisa akhirat saja, nggak bisa dunia saja. Dulu ada orang berdoa gini, adik. Jadi penting nih adik-adik ya, perhatikan. Penting ini. Kalau adik-adik masih belum dapat logika yang ini, masih belum dapat logika ekonomi Islamnya. Ada orang dulu berdoa begini kurang lebih ke Allah. Ya Allah, nggak apa-apa saya miskin. Yang penting saya masuk surga. Nggak boleh sama Rasulullah. Nggak begitu. Aku ajari yang lebih baik, kata Nabi. Aku ajari yang lebih baik. Nah, itulah keluar kayak diajarkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi nggak bisa kita berislam itu miskin di dunia, nggak apa-apa miskin, nggak bisa. Islam sangat tidak suka dengan kemiskinan. Ali radhiyallahu an, orang yang hidupnya lama dengan Nabi, paling kenal dengan Nabi. Maka kita bisa bilang bahwa objektivitas beliau terhadap Islam kencang, kuat. Orang yang paling paham Islam lah ya, generasi-generasi awal. Beliau bilang apa? Seandainya kemiskinan adalah seorang laki-laki, ar-rijal dia bilang. Seandainya kemiskinan adalah seorang laki-laki, maka aku adalah orang pertama yang akan membunuhnya. Jadi hati-hati, Islam itu nggak cinta kemiskinan. Karena kenapa saya bicara begini? Karena banyak di luar sana orang yang membenarkan kemiskinan. Nggak bisa. Banyak agenda-agenda ibadah, mau ibadah yang perseorangan maupun ibadah yang amal jamaah, nggak bisa kita lakukan karena kita nggak punya modal. Padahal dalam Al-Quran saja disebutkan jihad harta itu lebih utama daripada jihad nyawa bahkan. Ya, jadi ekonomi Islam ini kita punya tujuan, makasih dari syariah. Kita punya ekspektasi melawan kolonialisasi, ya, melawan kapitalisme, melawan penjajahan, segala apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya termasuk penjajahan modern dalam kapitalisme. Menolong orang miskin dan menghapuskan riba. Makanya hati-hati nih. Hati-hati kalau merasa sebagai ada lembaga mengaku sebagai lembaga keuangan syariah tapi nggak pernah berurusan sama orang miskin. Hati-hati. Anda bukan benar-benar lembaga keuangan syariah karena ekspektasi aspirasi moral dari ekonomi Islam adalah mengangkat harkat derajat. Gimana itu dilakukan? Dan agendanya juga salah satunya adalah recultivate the moral economy in the ummah. Jadi ekonomi itu kapitalisme dan sosialisme itu berantem. Kekuatan ekonomi itu ada di mana? Di negara apa di pasar? Di negara berada di pasar, negara apa di pasar? Islam bilang negara punya kekuatan, pasar punya kekuatan, tapi kekuatan utama harus ada di dalam moral. Jadi yang membangun keseimbangan, kita Islam setuju sama total equilibrium dalam ekonomi, kita setuju harus ada equilibrium gitu. Harus ada insentif. Jadi kita nggak setuju tuh ekonomi tanpa insentif seperti dalam sosialisme. Kita setuju dengan kapitalisme bahwa ekonomi itu ada insentif. Tetapi itu semua dibangun atas dasar moralitas. Ya, itu semua dibangun atas dasar moralitas. Yang jadi motornya ada moral. Makanya pendidikan fikih muamalah itu wajib. Makanya adik-adik sekalian semua di sini harus belajar fikih muamalah. Jadi jangan sampai nanti berdagang ternyata itu adalah riba. Jangan sampai berdagang investasi ternyata itu adalah riba. Gitu ya, merasa itu semua baik. Nah, jadi
itu semua dilakukan. Bagaimana caranya mempelajari Al-Quran dan Sunnah kembali, apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah terkait arahan Allah, terkait bagaimana mengelola sumber daya di muka bumi ini. Setelah itu menciptakan agennya, ya, menciptakan agennya, menciptakan mesinnya yang bekerja untuk mewujudkan nilai itu. Apa mesin-mesin ini? Manusianya. Homo Islamicus. Ekonomi punya Homo economicus. Islam kita punya Homo Islamicus. Tidak setara. Tapi di atasnya. Kenapa? Karena Homo Islamicus juga Homo economicus. Juga Homo sapien. Dia harus Homo sapien. Ya. Dia bukan komodo, bukan cicak. Dia Homo sapien. Homo sapien, kemudian dia Homo economicus, kemudian dia naik level lagi menjadi Homo Islamicus. Ya. Nah, Homo Islamicus, orang-orang yang Islam ini dalam perilaku dan berpikirnya, kemudian berkumpul membangun institusi yang disebut dengan Islamic Economic, ya, institutional aspect of Islamic economy. Ada Islamic Bank, Islamic Capital Market, Islamic Social Finance, Islamic Microfinance, wakaf, zakat, halal industri, Islamic Fintech. Nah, itu semua adalah perwujudan, ya, dari berkumpulnya. Jadi dari nilai diwujudkan dalam bentuk agen Homo Islamicus ini berkumpul membangun institusi-institusi. Gitu. Nah, institusi ini bekerja sama, maka jadilah dia sistem ekonomi Islam. Begitu ya adik-adik sekalian. Nah, jadi boleh nggak sih ada satu bank syariah karyawannya mayoritas itu non-Muslim? Nah, boleh saja. Boleh saja, secara fikih boleh saja. Cuma pertanyaannya, yang non-Muslim itu tadi mampu tidak merefleksikan cita-cita Islam. Kan jadi masalah itu. Gitu. Bahwa institusi ekonomi Islam ini berbeda dengan institusi lainnya karena nilainya beda. Emang kalau nilai beda, institusinya beda, goalsnya beda ya Kak? Beda, perhatikan. Contoh sederhana saja adik-adik sekalian. Orang Sunda sama orang Padang budayanya beda. Ya, orang Sunda dan orang Padang budayanya beda. Mereka buka warung, gaya dagangnya beda. Gaya dagangnya beda. Progres bisnisnya juga beda. Cuman gara-gara beda budaya, padahal masih Islam loh mereka ini. Orang Sunda Islam, orang Padang Islam, punya bisnis, gaya bisnis mereka beda. Karena cara pandang mereka terhadap harta, misalnya, cara pandang mereka terhadap customer itu berbeda. Jadi, begitulah kurang lebih ya. Nah, ini sekilas adik-adik, saya masih punya waktu. Ini saya percepat. Ini adalah realitasnya bahwa ekonomi kita itu problematik. Ekonomi kita problematik, ada kemiskinan di mana-mana. Kita melihat realitas kemiskinan seperti ini mudah sekali di sekeliling kita temukan ya. Dan ini adalah yang menjadi masalah adalah sebenarnya gap gitu loh. Jadi di antara si kaya dan si miskin ini jaraknya kejauhan atau disebut dengan Gini ratio gitu ya. Nah, kita punya realitas kayak gini, ada orang tinggal di surga-surga dunia, di tower-tower tinggi gitu, sedangkan ada lagi sebagian saudara sebangsanya mereka yang harus makan dari mengorek-ngorek sampah begitu. Kita terbang jauh ke belahan dunia lain di Afrika, bahkan ada orang yang untuk mendapatkan akses terhadap air bersih saja, mereka hanya bisa mendapatkannya dari kantung kemih hewan begitu. Realitas kemiskinan ini menjerat dunia ya. Nah, ini adalah realitas kemiskinan dunia yang mengerikan. Ini saya percepat saja, waktu saya sudah habis. Saya mau ke slide terakhir saja. Oke. Saya mau ke slide terakhir. Nah, ini pesan saya, adik-adik, waktu saya habis. Adik-adik, ini kan kemungkinan mayoritas anak UNJ. Tidak ada program studi ekonomi syariah, no problem. Join ya dengan KC BSO UNJ-nya, belajar bareng di sana karena saya juga dulu bukan dari program studi ekonomi syariah. Ketika adik-adik nanti belajar ekonomi Islam, nanti bisa jadi apa? Bisa jadi pengusaha, tapi cita-cita ekonomi Islamnya ada di dalam hati. Bisa jadi dosen dan peneliti dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah nanti. Bisa jadi regulator atau birokrat nanti adik-adik ke KNEKS, ke OJK, ke BI, ya, atau ke kementerian yang lain. Tapi cita-cita ekonomi Islamnya ada di
dalam hati, bisa jadi praktisi, adik-adik masuk ke industri keuangan syariah, bisa di bank, bisa di pasar modal, bisa di asuransi, bisa jadi konsultan, ya banyak sekali lembaga konsultan dan lembaga ahli ya yang memberikan layanan bantuan dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam misalnya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini saya rangkum sederhana sekali 5. Pertama, menyelesaikan diri. Maksudnya menyelesaikan diri apa nih Kak? Oke, cita-cita Islam dalam diri, cita-cita ekonomi Islam berkembang, tapi masih sholat subuh masih kesiangan, misalnya makan masih sembarangan, masih belum suka olahraga, gitu ya. Sholat sunnah masih dilewat-lewat, misalnya suka buang-buang waktu nonton drama Korea, main games dan lain-lain. Nah, itu selesaikan. Selesaikan dulu soal diri, kemudian bangun kepedulian dan cita-cita umat. Jangan merasa umat ini dalam keadaan baik-baik saja, keluar. Naik angkot, protokol kesehatan tentunya, naik angkot, masuk ke pasar swalayan, masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, lihat kondisi, banyak yang membutuhkan pertolonganmu. Yang ketiga, berkumpul bersama the elite. Ya. Nah, the elite ini bukan berarti sama borju ya, bukannya adik-adik berkumpul bersama kaum borju. Kaum elit ini adalah kaum terhormat yang bukan untuk dihormati sebenarnya, tapi untuk merasakan tanggung jawab. Apa the elit ini? Teman-teman kakak-kakakmu di BSOKC UNJ. Mereka adalah kaum elit. Mereka yang menghabiskan waktu untuk mempelajari ekonomi Islam. Mereka begitu peduli terhadap isu-isu keumatan. Bergabung bersama mereka, gabungkan visi kalian bersama visi mereka, bangun mimpi kalian bersama mereka, bicarakan apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah umat, buku apa yang harus dibaca, judul apa yang harus diselenggarakan dalam seminar, begitu kan sederhananya. Ke kampus mana kita harus kuliah, di mana kita harus S2, di mana kita harus S3, di mana kita harus menjabat, gitu kan. Nanti di BI kah, di apakah, bicarakan hal-hal besar di dalam kaum elit ini, gitu ya. Bukan untuk dihormati manusia sekali lagi, tapi supaya muncul tanggung jawab di atas pundak kita bahwa kita punya PR sebagai cendekiawan Muslim. Yang keempat, kuasai ekonomi konvensional, ya. Kuasai ekonomi konvensional. Saudara nggak bisa menghindar dari memakan babi kalau nggak bisa membedakan mana daging babi dengan daging sapi, misalnya. Ya, daging babi dengan sapi. Nanti ada babi di hutan dikira kelinci, dikira ayam, disembelih saja karena tidak tahu babi itu wujudnya seperti apa. Sebenarnya ini terlalu sadis perbandingan ini. Tidak semua unsur dalam ekonomi konvensional itu buruk, tidak. Bahkan mayoritas baik. Bahkan saya sendiri bisa bilang sebenarnya bahkan mayoritas teori-teori dalam ekonomi konvensional membenarkan kebenaran Islam. Ya, justru membenarkan kebenaran Islam. Kalian akan pelajari itu. Jadi di ekonomi saya pelajari ini begitu saya belajar tafsir, wow, dibenarkan ya ternyata gitu. Malah membenarkan gitu, membuktikan kebenaran Islam. Tapi ada beberapa yang tadi yang memang diselipkan oleh setan mungkin ya, sesuatu yang Allah tidak suka gitu, dan itu adalah PR kita untuk mencabutnya dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi pelajari ekonomi konvensional dengan baik. Kita lihat bapak-bapak kita yang pakar-pakar ekonomi Islam itu latar mereka justru dari ekonomi konvensional. Kemudian pelajari metodologi ekonomi Islam. Jadi setelah mempelajari ekonomi konvensional, pelajari ekonomi Islam. Oh, ekonomi konvensional begini, ekonomi Islam begini. Oh, beda di sini. Oh, sama di sini. Oh, ini bisa saling menggantikan. Oh, ini bisa saling melengkapi. Pelajari. Yang kelima adalah bangun kemampuan menciptakan ilmu pengetahuan. Nah, ini nasihat yang langka saya sampaikan. Bangun kemampuan menciptakan ilmu pengetahuan. Karena tadi ekonomi Islam jangan cuma dipelajari, loncat ditegakkan, dipelajari ditegakkan. Nggak cukup. Ekonomi Islam itu bukan ilmu yang sudah matang gitu. Kenapa? Karena baru bangkit lagi. Tadi kan saya ceritakan, kita dulu jaya, dijajah, kempes, baru mau bangkit lagi. Kalau baru bangkit sedikit ini sudah sombong, kita merasa ilmu ekonomi Islam itu sudah lengkap. Nah, nggak jadi kita jayanya. Kita harus rendah hati. Islam terbaik, Quran terbaik, sunnah terbaik, umat ini butuh pertolongan. Quran di sini, umat di sini. Nah, kita ini butuh upaya untuk mempertemukannya. Nah, kita butuh menciptakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah. Terima kasih Kak Rizali atas materi yang telah disampaikan. Rasanya ingin berlama-lama ya sama Kak Rizali. Cuma waktu membatasi kita nih Kak. Ada pertanyaan di room chat Zoom nih Kak. Baik. Ada 2 ya. Mungkin 1 aja kali ya. Karena
keterbatasan waktu. Bagaimana caranya agar seimbang antara menjalankan usaha bisnis dan kehidupan agama seperti ibadah ritual dan spiritual? Mohon pencerahannya. Alright. Baik. Kalau yang pertama yang merger itu biar Pak Ali, nanti Pak Ali kan mengajar bank syariah ya, mungkin Pak Ali yang lebih cocok untuk Dr. Ali jawab. Jadi saya jawab bagaimana caranya membangun keseimbangan usaha bisnis, kehidupan agama seperti ibadah, ritual, spiritual dan lain-lain. Oke. Bagaimana cara membangun keseimbangan? Saya perluas soalnya ya. Bagaimana membangun keseimbangan gitu ya? Keseimbangan berbagai macam-macam ya, apa saja gitu. Jangan menghadirkan sebab dari jumud gitu. Jangan menghadirkan sebab dari jumud. Jadi seimbang, tawazun, tawasud, al-adl gitu ya. Itu lawannya adalah taklid dan jumud gitu ya. Dia ekstrim satu sisi gitu. Oke, adil itu lawannya ekstrim satu sisi. Nah, sebab utama ekstrim satu sisi dalam konteks milenial ya, dalam konteks kehidupan kita saat ini adalah kurang gaul, kurang baca, dua itu. Kurang gaul dan kurang baca. Jadi apa yang bikin orang jadi sibuk di satu sisi sehingga mengabaikan yang lain gitu kan, sibuk satu sisi. Umumnya karena kurang gaul dan kurang membaca. Jadi perspektif dia terhadap kebenaran itu terlalu sempit. Mainnya sama orang yang itu saja, gitu ya. Baca bukunya juga itu saja. Mending kalau baca sih sebenarnya. Atau bahkan nggak baca dan nggak main. Nah itu cenderung membuat kita kurang mampu dalam membangun sikap dan sifat adil, tawazun, tawasud dan al-adil itu tadi. Tapi kalau membangun keseimbangan spiritualitas, gitu ya, dunia dan akhirat dan lain-lain, itu pertama tentu sekali sebagai kita orang beriman adalah minta kepada Allah. Tentu itu ya, tentu itu minta ini kepada Allah. Allah didik aku, arahkan aku untuk senantiasa ada di dalam sifat sikap yang adil gitu. Dan sebenarnya doa-doa yang masyru' itu juga banyak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tadi gitu. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabr. Atau yang ini ya, yang dalam zikir pagi itu, ya Allah aku berlindung dari kefakiran dan kekafiran. Nah itu kan kefakiran dan kekafiran itu diajarkan. Jadi minta kepada Allah tentunya. Kemudian tentu juga untuk membangun keseimbangan itu saya harus bilang memang butuh waktu untuk kalau kalian lihat orang nyebrang di atas tali pakai gitu ya, dia memang agak ketika awal dia masuk dia butuh waktu untuk menyeimbangkan, dia geser-geser. Jadi butuh waktu memang untuk membangun keseimbangan. Yang penting tadi minta dulu kepada Allah, yang kedua antum tahu bahwa antum harus seimbang. Oke, logiknya dibangun. Doa itu juga sebenarnya upaya membangun logiknya dibangun bahwa antum tahu antum harus seimbang, antum tahu bahwa tidak seimbang itu tidak bagus dalam berbagai aspek. Tidak seimbang itu tidak bagus dalam berbagai aspek. Jadi penting sekali untuk membangun keseimbangan. Logiknya itu dulu. Bagaimana menyeimbangkannya, seninya panjang ya. Tapi yang utama sih saya rasa itu minta kepada Allah, pahami bahwa tidak seimbang itu tidak baik. Atau kalau mau bangun secara adil, kalau pakai metode milenial seperti sekarang, ya alokasikan waktu. Punya time map eksekutif yang bagus ya. Saya rasa sudah waktunya adik-adik sekalian, kan sekarang dilayani betul adik-adik sekalian dengan teknologi. Kita punya Google Calendar dan lain-lain. Dijadwal lah. Jadi kalau punya Google Calendar, bagus sekali. 2-3 bulan pertama lah, bangun kebiasaan. 1 hari dalam Google Calendar itu warna-warni dalam konteks apa? Tidak ada jam yang kosong. Jam segini sampai jam segini. Bangun pagi, bangun di sini apa? Zikir pagi dan petang. Oke, setelah itu dijadwalkan lagi 15 menit. Walaupun 15 menit masukkan ke situ. Olahraga, misalnya sarapan, baca buku, nanti terus rapat, nah, cek ini, kontrol, meeting. Nah itu bangun. Jadi gunakan teknologi. Saya yakin banyak sekali sih sebenarnya secara teknik bagaimana apa saja yang bisa kita lakukan untuk membangun balance. Karena sebenarnya balance itu bukan hanya tantangan orang Islam gitu. Orang di luar Islam, orang bule saja, mereka tuh lagi stres-stresnya untuk membangun hidup mereka tuh mulai nggak balance gitu.
Nah, itu kita bisa ambil metodologi mereka, tapi kita pakai untuk misi keislaman kita. Itu saya rasanya kurang memuaskan. Mungkin kita bisa diskusi lebih panjang nanti. Silahkan menghubungi saya aja ya lewat email atau lewat Instagram. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada penanya yang sudah menanyakan. Mohon maaf ya jika pertanyaannya masih belum banyak yang terjawab karena adanya keterbatasan waktu. Terima kasih juga kepada Pak Rizaldi yang telah memaparkan materinya. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat yang telah dicantumkan di layar Zoom untuk Kak Rizaldi. Terima kasih banyak adik-adik panitia, sukses selalu. Ya, amin Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Sekali lagi mohon maaf jikalau dari panitia banyak kekurangan. Insya Allah sertifikat ini akan dikirimkan nanti setelah selesai acara. Baik, terima kasih. Saya pohon pamit kalau begitu ya. Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Silahkan sekali lagi ya kalau ada yang mau bertanya silahkan hubungi saya lewat email atau lewat Instagram. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanpa berlama-lama lagi ya. Sekarang untuk teman-teman jangan lupa mencatat ya materinya karena nanti akan ada post test setelah selesai acara. Jadi teman-teman kalau bisa dicatat materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Selanjutnya materi yang kedua adalah perbankan syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Sakti. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau ini banyak sekali pengalamannya ya, dan sekarang ini beliau menjadi peneliti di Bank Indonesia dan banyak sekali pengalaman yang telah beliau alami. Di antaranya juga yang terakhir itu beliau pernah mengisi menjadi pembicara di Focus Group Discussion on Islamic Microfinance di Jeddah, Saudi Arabia. Beliau juga banyak sekali karya-karya beliau, diantaranya Ekonomi Islam, Analisis Teori tahun 2007, terus juga Perbankan Syariah Indonesia, Teori dan Praktek yang diterbitkan tahun 2015, terus Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia pada tahun 2016, Masya Allah. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Ali Sakti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih panitia untuk memberi kesempatan ya untuk sharing. Yang diamanahkan kepada saya ini tentang perbankan syariah. Ya. Boleh tahu di sini yang semester berapa kebanyakan? 3. 3? Sendiri 3, Pak. Oke. Saya coba share ya. Bapak sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, tentu tidak bisa mengabaikan satu sektor yang memang menjadi motor ya
khususnya di Indonesia dalam menghidupkan wacana ekonomi dan keuangan syariah, yaitu industri perbankan syariah. Karena memang harus diakui salah satu sektor yang secara utuh berkembang pertama kali adalah perbankan. Hal ini tentu sangat wajar karena memang dari sektor keuangan perbankan sangat dominan, sehingga mau tidak mau berdasarkan pertimbangan kemanfaatan, maka yang mungkin sangat dibutuhkan oleh umat ketika itu adalah memberikan pelayanan atau produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kita tahu ya, saya mungkin nggak akan bahas slide per slide ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang substansi yang saya ingin sampaikan. Rekan-rekan sekalian, bahwa perbankan sendiri secara istilah tidak pernah ada dalam khasanah sejarah Islam ya. Pada masa Rasul atau masa generasi setelahnya tidak pernah ada yang namanya bank. Tapi substansinya ya, substansinya mungkin bisa dilihat bahwa dulu pernah ada fungsi-fungsi baik perorangan maupun bersama-sama itu menjalankan fungsi sebagai kurir gitu ya, yang mengantarkan satu barang ke satu tempat ke tempat lain gitu kan. Itu namanya nakid. Meskipun nakid ini juga menjadi kata untuk penamaan uang ya. Nakid, nukud itu uang artinya. Jadi diperkirakan dulu kurir disebut nakid karena memang suka mengantarkan uang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kayak sekarang ini seperti money transfer ya. Kalau kayak Western Union atau Anda transfer dari bank gitu. Dengan elektronik sekarang malah nggak perlu lagi orang gitu kan ya, karena yang tertransfer adalah digital nomornya. Kemudian sorof ya, sorof adalah penukaran uang. Ada yang menulis juga dengan SHARF gitu ya. Sorof, ya, penukaran uang, karena zaman dulu meskipun sama-sama emas mungkin juga kadarnya berbeda, ya. Setiap daulat atau setiap pemerintahan memiliki mata uangnya sendiri-sendiri, makanya salah satu tanda kedaulatan sebuah negara itu ditandai juga dengan keberadaan uang. Ada juga jihbis. Jihbis itu tempat penitipan. Kalau saudagar pergi dari satu tempat ke tempat lain, dia nggak perlu bawa barangnya semuanya karena nanti memberatkan. Sehingga boleh jadi dia bisa menitipkan barang itu di satu orang. Nah, orang yang menerima titipan itu mendapat jasa, gitu kan, mendapat ujroh. Nah, profesinya disebut jihbis. Kalau kita gabungkan semuanya, kurir ya, pengantaran uang, penukaran uang, penerima titipan, ya bentuknya jadi seperti bank. Ya. Kalau semua barang yang ditransaksikan adalah uang, maka ini representasi dari bank. Jadi bank itu dapat asumsikan bahwa dia adalah ijtihad saja ya, bersandar pada kebutuhan dari sebuah komunitas gitu. Nah, ketika ekonomi dulu cuma ekonominya cuma sangat sederhana gitu ya, orang yang bertransaksi tidak banyak sehingga masing-masing sudah bisa mengetahui siapa yang punya uang, siapa yang butuh uang gitu ya. Siapa yang pemodal, siapa yang jadi saudagar. Maka tidak perlu ada intermediary agent. Tidak memerlukan perantara. Karena bank itu sendiri kan fungsinya menjadi perantara ya. Perantara dari orang yang punya uang kepada orang yang butuh uang. Dari pemilik modal kepada pengusaha. Nah, kalau kita sama-sama nggak tahu, maka perlu ada pihak yang tahu. Siapa yang tahu atau siapa yang menjadi meeting point, yang menjadi simpulnya untuk bertemu adalah bank. Sehingga ketika ekonomi sudah begitu sophisticated, sudah begitu kompleks, yang bertransaksinya banyak orang, maka dia butuh Dia butuh perantara, dia butuh bantuan, dia butuh
pihak lain untuk bisa membantu dia untuk menemukan siapa pemilik uang atau siapa yang membutuhkan uang. Jadi bank di sini berperan sebagai intermediary agent. Jadi jangan ditanya lagi apakah bank itu syariah atau tidak syariah. Ya, dalam rangka untuk membantu orang, memberikan jasa bantuan, mempertemukan dari orang yang butuh dengan kedua orang yang butuh itu kan juga membantu. Nah, tinggal yang mungkin nanti dinilai apakah teknis intermediasinya sesuai dengan syariat atau tidak. Ya, dalam konteks dia membantu itu hal yang wajar. Jadi nggak ada isu di situ apakah dia syariah atau tidak syariah. Itu tentu saja diperkenankan. Saya banyak skip saja dulu ya, karena biasa yang di awal-awal ini banyak informasi saja. Saya ingin Anda betul-betul paham apa itu bank syariah. Ya. Satu mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, ini saya ambil dari Prof. Mehmet Asuta ya, dari Durham University. Alma maternya Mas Aldi tadi ya. Mehmet Asutai, dia katakan dulu tahun 70-an itu ekonomi Islam dianggap sebagai voodoo ekonomi. Anda lihat paling bawah ini, voodoo ekonomi. Ekonomi perdukunan. Voodoo itu kan dukunnya Afrika, itu. Perdukunan Afrika. Karena orang Barat, orang Eropa tidak mengetahui bagaimana mencari untung kalau nggak pakai bunga dalam dunia keuangan. Nah, barulah kemudian ketika dia lebih paham, masuk tahun 2000-an baru it is globally accepted. Ya. Jadi sekarang sudah diterima dengan baik, bahkan digadang-gadang bahwa ini alternatif yang terbaik buat sistem keuangan dunia, karena sistem keuangan dunia yang mengandalkan bunga, utang piutang gitu ya. Kemudian juga spekulasi itu membuat stabilitas ekonomi dunia tidak pernah stabil, selalu saja terancam oleh guncangan, dan memang terbukti guncangan itu selalu terjadi. Nah, bagaimana perkembangannya ya? Maka saya pikir ini saya asumsikan Anda sudah mendapat ininya ya, materinya, bahwa ketika bank syariah mau memainkan perannya, tentu saja dia bersandar pada prinsip-prinsip yang memang sudah dibenarkan oleh syariat. Nah, prinsip yang dibenarkan oleh syariat dalam muamalah ya seperti ini ya. Kan kaidah muamalah itu semua itu boleh kecuali ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang itu yang ini, yang ada di slide ini. Jadi kenali saja ya kecualinya. Kecualinya itu biasanya sedikit kan ya. Sama kayak apa itu? Kayak ibadah. Ibadah itu kan kaidahnya sebaliknya. Semua itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, kita beribadah ya, terutama ibadah mahdoh, itu kita tahu mana yang dianjurkan, diwajibkan. Sholat subuh diwajibkan. Sholat subuh diwajibkan 2 rakaat, nggak ada 4 rakaat. Jadi di luar 2 rakaat itu haram. Ya, Anda sholat subuh atas nama karena masih muda gitu, semangatnya tinggi, tenaganya masih kuat, terus sholat subuhnya 12 rakaat, itu haram. Karena syariatnya cuma 2 rakaat. Ya, begitu juga dengan zakat. Kalau zakat sudah katakan 2,5%, ya jangan bayar 10%. Ya, itu berlebihan. Ya, syariatnya sudah mengatakan 2,5%. Kalau mau lebih berikan, ya tinggal diniatkan sedekah gitu ya, bukan lagi zakat. Jadi ibadah itu sudah ditentukan. Semua di luar itu dilarang. Di ibadah tidak ada inovasi, sementara sebaliknya kalau di muamalah semua itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang yang pertama ini, haram li dzatihi. Jadi bank syariah itu nggak boleh mentransaksikan barang-barang atau perusahaan yang produksi barang yang sudah diharamkan oleh syariat. Ya, tidak boleh memproduksi, membiayai, atau memfasilitasi, bahkan hanya sekedar menjadi saksi dari transaksi yang memang produknya sudah diharamkan oleh Tuhan.
Jadi kalau babi haram itu bukan cuma makan aja haramnya. Ya. Menjadi peternak babi haram meskipun Anda tidak makan. Ya. Atau bahkan yang paling remeh apa? Menjadi saksi dari transaksi jual beli babi itu haram. Ya, jadi menjadi saksi. Sekali lagi menjadi saksi dari transaksi jual beli babi itu haram. Ya, jadi semuanya mengikat itu. Kemudian yang kedua, haram selain zatnya, haram secara aktivitasnya atau teknisnya. Misalkan tidak ada unsur antaroddim minkum, tidak ada unsur ridhoan. Sehingga di situ disebutkan oleh para ulama melakukan apa? Melakukan kecurangan. Ya, kecurangan. Anda menyembunyikan informasi rusak dari sebuah barang dan kemudian Anda jual. Ketika si pembeli tahu, dia marah. Nah, itu transaksi yang zalim. Transaksi yang akhirnya tidak win-win solution, tapi ada yang win, ada yang lose, ada yang kalah. Yang kedua, la tazlimuna wa la tuzlamun. Tadi juga saya sudah sebutkan. Nggak boleh ada unsur kezaliman. Di antaranya yang zalim itu kalau Anda monopoli, Anda bisa menentukan harga dan kemudian mengeksploitasi orang dengan harga yang tinggi. Karena Anda penjual. Yang sebaliknya, monopsoni. Kalau Anda pembelinya cuma Anda dan Anda terus juga mengeksploitasi harga dengan harga serendah-rendahnya, itu merugikan orang. Goror itu seperti diantaranya maisir atau perjudian, ya, beli kucing dalam karung, itu tidak diperkenankan. Nah, yang menjadi utama dan menjadi pegangan di perbankan syariah adalah tidak boleh adanya riba. Riba itu ada 3 jenis ya. Riba secara kata itu berarti bertambah. Bertambah. Ada riba fadl. Riba fadl itu riba yang muncul karena transaksi tukar-menukar dengan jumlah yang tidak sama atau kualitas yang tidak sama. Maka selisihnya adalah riba fadl. Riba nasi'ah, riba yang muncul dari utang piutang, ya. Muncul dari utang piutang atau pinjam meminjam yang mensyaratkan tambahan pembayaran pada waktunya. Itu nasi'ah. Seperti kredit bank, ya. Anda pinjam 100 juta, Anda harus kembalikan 120 juta. Itu riba nasi'ah. Riba jahiliyah adalah riba yang muncul dari pinjam meminjam dengan mensyaratkan tambahan pengembalian apabila tidak sanggup membayar tepat waktu. Ya, seperti kartu kredit. Ya, kalau kartu kredit Anda bayar nunggak 1 hari saja udah kena bunga. Tapi kalau Anda bayar tepat waktu Anda nggak kena bunga. Tapi ini tetap yang namanya riba jahiliyah. Ya, semuanya harusnya dihindari. Kalau riba fadl itu seperti apa? Tukar menukar kalau mau lebaran gitu ya. Satu lembar uang 100.000 ditukar sama 9 lembar uang 10 ribuan. Maka selisihnya riba. Kembali lagi kemari, yang diharamkan juga adalah ketika berjual beli atau bertransaksi rukunnya tidak terpenuhi. Misalkan jual beli, rukunnya apa? Ada barang, harga disepakati, pihak yang saling bertransaksi sama-sama waras, ya, dan akil balik. Nah, khusus untuk akil balik boleh dikesampingkan apabila transaksi tersebut sudah menjadi kelaziman, ya, sudah menjadi umum, ya, sudah menjadi umum. Seperti apa? Akil balik adik-adik kita yang belum akil balik kalau beli permen kan sudah menjadi lazim, maka itu sudah dibenarkan meskipun dia belum akil balik. Nah, ini saya ingin sampaikan juga bahwa perbankan syariah itu secara teknis sebenarnya dia sedang menjalankan fungsi untuk melancarkan perputaran barang yang menjadi prinsip utama dari ekonomi syariah. Masalah ekonomi itu adalah masalah menjamin berputarnya sumber daya atau menjamin berputarnya harta atau menjamin berputarnya uang. Ya, dalam hal ini uang itu tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, tidak boleh tergenang di segelintir orang, tidak boleh terhenti di segelintir orang. Itu kenapa zakat wajib supaya tetap mengalir itu harta. Kenapa riba haram? Karena kalau ada riba, harta itu mengumpul, ya, tidak mengalir. Karena kalau saya punya uang 10 miliar,
Saya nggak perlu buka warung aja, yang penting saya ribakan aja. Saya pinjamkan dan kemudian saya kenakan riba. Maka harta terus pasti akan mengumpul kepada saya gitu. Ya, karena sudah terjamin pada jatuh tempo saya akan dapat uang lebih banyak. Ya, itu yang disebut dengan melakukan riba, itu seperti menganak-pinakan uang, dan itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Hukum alam juga itu nggak matching. Hukum alam itu kalau sesuatu yang didiamkan, ya berarti dia nilainya akan berkurang. Ya, roti didiamkan, tidak dimakan, maka dia basi, gitu ya. Kayu didiamkan, dia bisa lapuk, ya, entah karena cuaca, entah karena rayap, gitu. Jadi apa-apa saja yang didiamkan itu tidak kemudian bernilai lebih tinggi. Jadi jangan menyalahi hukum seperti itu. Jangan kemudian Anda taruh uang didiamkan, tapi jatuh tempo Anda minta bertambah lebih banyak. Itu salah. Ya, sehingga hukum ekonomi syariah pada dasarnya adalah untuk apa? Untuk melancarkan perputaran uang, perputaran harta, perputaran sumber daya, supaya semua orang dapatkan kebutuhannya dan akhirnya tidak ada alasan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang instrumen yang paling efektif dalam membuat orang untuk selalu leluasa untuk beribadah adalah harta. Ya. Itu kenapa Nabi bilang fakir dekat sama kufur. Ya. Jadi pertumbuhan atau masalah ekonomi yang mau ditembak itu adalah distribusi kekayaan dan pendapatan. Dan bank dalam hal ini itu menjalankan fungsi untuk melancarkan distribusi kekayaan dan pendapatan. Ya, ini nanti bisa dibaca lebih detail. Nah, ini mungkin kalau dilihat secara konstelasi yang ada di sistem keuangan, maka bank itu ya, ini komersial bank yang saya pointer ini ya. Komersial bank ini yang disebut dengan bank syariah ada di posisi ini. Ya. Aplikasi syariah kan sudah mulai banyak ya, bukan cuma bank tapi perusahaan pembiayaan gitu ya. Kemudian merchant bank, bank investasi, unit trust, reksadana, takaful, asuransi syariah gitu kan ya. Kemudian juga ada Islamic bond, sukuk, Islamic equity itu saham syariah. Ada juga social sector di mana lembaganya juga ratusan di Indonesia ya, ada dompet duafa, PKPU, rumah zakat dan lain sebagainya. Nah, ini sistem keuangan syariah. Jadi bank itu cuma salah satu dari lembaga keuangan syariah. Kita punya banyak lembaga keuangan syariah. Ya. Nah, ini landscape yang ada di Indonesia dan undang-undangnya sudah mulai banyak yang sudah sesuai dengan syariah. Nah, ini pedoman saja bahwa kalau mau cari untung itu bukan dengan cara berutang piutang ya, debt ini utang piutang. Tapi harus melakukan apa? Jual beli. Anda harus berjual beli, produksi something, baru kemudian Anda dapat untung, gitu kan ya. Kalau Anda nggak punya waktu, maka bisa turunannya dari jual beli, yaitu apa? Berkongsi, bersyirkah, baik menggunakan syirkah musyarakah atau bukan syirkah mudharabah, gitu kan ya. Tapi intinya tetap saja jual beli. Anda bersyirkah pada hal apa? Ya, pasti akan berujung pada jual beli. Nah, ini juga berjual beli dibenarkan untuk dapat untung karena sudah memberikan value added. Value added-nya baik berupa resiko, membuat sesuatu yang baru, atau cuma sekedar memberi jasa ya. Ini yang disebut dengan iwat. Anda dibenarkan untuk dapetin untung karena ada iwat, ada effort. Effortnya tadi berupa apa? Resiko, berupa apa? Pembuatan barang nilai tambah, atau memberikan jasa pada seseorang. Jadi makelar, jadi broker, jadi pialang, jadi calo, itu nggak ada masalah sebenarnya. Asal jangan jadi calo kasus, makelar kasus gitu ya. Atau naudzubillah min dzalik jadi makelar orang tunasusila ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika ada bunga ya, memang bunga ini bermasalah. Ya. Riba ini bermasalah. Riba itu membuat ekonomi jadi tidak begitu bagus. Kenapa? Karena yang tadinya uang menjadi alat untuk transaksi. Sebentar ada telepon ya. Ya, Pak.
Oh, sebentar, Pak. Baik, sorry ya. Jadi ketika ada bunga itu membuat ekonomi menjadi tidak begitu baik ya. Bahkan bisa menjadi rusak ya, karena uang yang harusnya itu menjadi alat untuk memproduksi barang dan akhirnya ditransaksikan, dia menjadi komoditi atau barang itu sendiri. Dan itu tentu saja menyedot ya uang yang sepatutnya bisa memfasilitasi produksi barang, tapi ketika dia ditempatkan sebagai barang, maka tentu saja dia tidak bisa memfasilitasi pembuatan barang yang lain. Ya, sama kayak Anda main judi. Ya, kalau Anda main judi, berarti Anda menahan uang itu ada di meja judi. Selama Anda semakin lama Anda bermain judi, maka semakin lama uang itu akan mengalir untuk memproduksi barang dan jasa. Itu kenapa judi itu dilarang. Karena dia membuat konsentrasi uang ada di tempat tertentu dan tidak mengalir ke sektor barang dan jasa. Ya, Anda bayangkan kalau yang main judi cuma ya main judi di atas meja, judi togel gitu ya. Ya, itu mungkin kecil, tapi kalau dia main judinya di lantai bursa, dia main judi di bursa falas, di bursa komoditi, di bursa saham, dan ratusan juta orang main di dunia ini, ya, di mana lantai bursanya ada di Jakarta, ada di mana di Dubai, ada di London, di New York, di Tokyo. Akhirnya muter-muter aja semua tempat perjudian selalu buka 24 jam. Ya, dan itu akhirnya merusak ekonomi. Nah, Anda bisa lihat di sini implikasi dari riba, judi, spekulasi itu membuat ekonomi menjadi kering. Ekonomi yang harusnya besar, ya, potensinya besar, lihat dari lingkaran biru yang besar ini. Kalau tidak ada apa-apa, maka berlangsung sempurna. Tapi kalau ada riba, maka volume ekonomi menjadi lebih mengecil. Volume itu dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah barang dan jasa yang tercipta. Tapi kalau ternyata uang yang dipakai untuk menciptakan barang dan jasa itu tersedot ke sektor keuangan, Anda bisa lihat tadi ya. Kalau ada bunga maka menyedot. Kalau ada spekulasi menyedot. Kalau ada judi menyedot. Apalagi ada korupsi. Dan akhirnya apa? Kurus. Ya, volume ekonomi menjadi kurus. Yang harusnya potensinya sebesar ini, gemuk, tapi ternyata uang yang harus memproduksi barang dan jasa tersedot ke sektor keuangan. Dan inilah yang harus dijaga oleh bank syariah. Bank syariah tidak boleh main seperti ini. Dia harus memfasilitasi uang yang ada di masyarakat untuk menyediakan fasilitas untuk produksi barang dan jasa. Ya. Nah, ini saya abaikan dulu karena ini agak advance ya, bicara tentang moneter. Tapi saya mau bicara tentang bank syariah nih. Ini bank syariah. Ya. Jadi bank syariah itu sedapat mungkin dibuat skemanya untuk melancarkan perputaran barang dan jasa dan perputaran uang. Ya. Jadi kalau ada uang dari investor masuk ke pool dana, bisa giro tabungan atau deposito, nanti diberikan pembiayaan kepada pengusaha berupa pembiayaan berbasis jual beli yang biru dan pembiayaan berbasis bagi hasil yang merah. Begitu seterusnya. Kalau ada untung maka untung kembali lagi kemari, ya. Kalau untungnya besar ke sini besar, kalau untungnya kecil ke sini kecil, kalau rugi ya dibagi rugi gitu ya. Ya, Anda bisa lihat seperti ini ya. Misalkan nasabah ya, ada yang kasih giro dan tabungan 5 miliar. Kemudian deposito 25 miliar. Kumpul dalam satu kantong jadi 30 miliar. Nanti dia alokasikan untuk pembiayaan berbasis jual beli 20 miliar, pembiayaan berbasis bagi hasil 10 miliar. Ya, dari 30 miliar ya, 20 10.
kasih ke pengusaha misalkan berapa, ya, yang jual beli tadi 20, anggap saja dapat untung 15 miliar, investasi dengan 10, untung 15 miliar. Berarti dia dapat revenue berapa? Penerimaan 30. Nah, 30 itu dikemanakan dulu? Kasih dulu ke deposan. Ya. Paham ya? Dikasih ke deposan. Ada 30 miliar, misalkan nisbah bagi hasil antara bank dan deposan, ya, bank dan deposan. Misalkan 40 60, ya. 60 untuk nasabah, 60 untuk investor, ya, 40 untuk bank, ya. Mudah-mudahan difahami ya. 40 60 itu maksudnya apa? Kan dari 100% dibagi 60% untuk investor, 40% untuk bank. Misalkan kesepakatannya itu. Kesepakatannya ya bisa 70-30, 50-50 ya. Tapi di sini saya asumsikan 60-40. 60 untuk investor, 40 untuk bank. Dari 30 miliar berarti untuk deposan berapa? 60% kali 30. Berarti ada 18 miliar. 18 miliar dikasih buat deposan. Jadi kalau Anda punya 10% dari dana deposan, berarti 10% dikali 18 miliar. Jadi dapat berapa? 1,8 miliar. Gitu ya. Nah, kalau ternyata bank sudah dapat 40%-nya, 40% dari 30 berapa? Ya sisanya ya, 12 miliar. Nah, 12 miliar itu kemudian dia sisihkan sebagian kepada siapa? Dia sisihkan kepada pemegang giro dan tabungan. Ya, yang disebut dengan bonus. Akadnya apa sebenarnya ini? Akadnya hadiah. Ya, akadnya hadiah. Bisa dikasih, bisa tidak. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ternyata keuntungannya di sini kurang, maka ke sini juga kurang. Kalau 30% 30 miliar dari sini, maka di sini 30%, 18, 12. Gitu ya. Tapi kalau ternyata cuma 20%, cuma 20 miliar ya, akumulasinya, misalnya di sini 10, di sini 10 dapat untung. Cuma 20 miliar, maka 20 miliar dibagi kemari. 20 kali 6 berapa? 20 kali 6 12 miliar, kemudian banknya dapat 8 miliar. Gitu ya. Tapi kalau untungnya di sini 30, di sini 30, jadi 60, maka dibagi ke sini jadi lebih tinggi lagi. Seperti itu, ya. Beda dengan konvensional, Anda bisa lihat konvensional. Di konvensional dia pakai bunga dan bunganya udah tetap, ya. Bunganya sudah tetap. Bunga tabungan lebih rendah daripada bunga pinjaman kan? Ya, supaya bank untung. Ya. Tapi kalau ternyata debitor di sini, pengusahanya, untung besar, ya nggak pengaruh. Karena apa? Bunganya sudah fix. Yang bermasalah adalah kalau ternyata di sini rugi, apa yang terjadi? Ya pengusaha harus tetap bayar. Karena apa? Si bank harus membayar kewajiban kepada pemegang giro, tabungan, dan deposito. Karena sudah fix. Ya, itu kenapa ada yang disebut dengan negatif spread, di mana penerimaan bank di sisi pembiayaan atau di sisi kredit itu jauh lebih rendah daripada kewajiban dia yang harus dia bayar kepada nasabah penyimpan. Ya, di syariah tidak bisa seperti itu. Ya, tidak ada yang namanya negatif spread. Ya, karena semuanya berbagi hasil akhirnya. Ya, berbagi hasil. Gitu ya. Nah, terakhir. Mungkin tadi juga ada yang sudah tanya. Nah, ini mungkin lengkapnya ya. Jadi bukan cuma pembiayaan, ya, bukan cuma kasih pembiayaan atau kredit, tapi juga ada fee-based income, jasa-jasa yang memberikan penghasilan buat bank. Ada juga treasury, dia main sukuk gitu kan ya. Kemudian juga dia bisa berkontribusi untuk social fund atau dana sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, masyarakat duafa. Nah, hal ini yang terakhir tadi yang saya mau ceritakan adalah sekarang ketika pemerintah mau buat merger ya dari bank BUMN ya, itu cukup bagus dari pandangan kita gitu ya. Karena apa? Karena ada bank besar yang nanti bisa menjangkau proyek-proyek besar yang selama ini tidak bisa dijangkau. Yang kedua, dia bisa bersaing dengan konvensional yang memang sudah berkali-kali besar daripada syariah selama ini. Sehingga itu bisa jadi presiden, bisa membantu bank syariah lain untuk bisa menjadi lebih besar.
Yang ketiga keuntungannya, karena dia bank pemerintah, maka harapannya pemerintah memberikan fasilitas yang selama ini kita tidak dapatkan. Ya. Jadi kalau ada owner, pasti owner maunya bank dia itu jadi lebih besar gitu kan ya. Dan kita berharap untuk lebih besar pemerintah memberikan fasilitas, misalkan kayak Malaysia gitu kan ya. Malaysia itu ya salah satu yang membuat mereka lebih besar itu dari Indonesia apa? Karena pemerintahnya mewajibkan dana-dana yang ada di BUMN, perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah, itu harus disimpan di bank syariah. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ternyata dana-dana yang dimiliki oleh PLN, Pertamina gitu ya, atau semua BUMN yang dimiliki oleh Indonesia, itu meletakkan dana-dananya, dana-dana tunainya di bank syariah, maka besar bank syariah. Itu kenapa di bank syariahnya di Malaysia, 80-85% uang yang ada di biro tabungan dan deposito itu 80-85% itu milik pemerintah. Ya, di kita belum ada. Ya, jadi mudah-mudahan bisa lebih besar. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi lebih mendapatkan wawasan tentang bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Sakti yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman bisa langsung open mic atau melalui chat Zoom. Sebelumnya saya akan membacakan 2 pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom ya. Tadi untuk Dimas Eko sudah terjawab ya sama Pak Ali Sakti terkait merger. Saya akan membacakan pertanyaan dari Yusuf Stebis. Assalamualaikum Pak, nama saya Yusuf dari Muara Enim. Saya mau bertanya, pengelolaan dana wakaf dan deposito menurut Islam bagaimana ya Pak? Apakah di Indonesia sudah menerapkan sesuai kaidah Islam? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Ali. Oh, baik. Wakaf itu memang potensinya besar ya, karena memang masyarakat Muslim menengah ke atas itu mulai membanyak. Sehingga potensi umat kita besar apabila wakafnya besar. Cuma yang jarang diperhatikan oleh orang, yang membuat wakaf besar itu adalah motivasinya. Berbeda dengan zakat yang sifatnya wajib, ya di mana orang kalau sudah punya harta, ketika hartanya mencapai batas nisab, maka dia akan dipaksa untuk bayar zakat. Ya. Mau dia beriman, mau dia nggak beriman, dia harus bayar zakat. Makanya itu paling efektif itu berbicara tentang zakat. Tapi berbicara tentang wakaf, yang tidak efektif adalah ketika motivasinya nggak ada. Apa itu motivasinya? Motivasinya adalah keimanan. Karena memang wakaf itu bersifat sukarela. Kalau dia nggak bayar ya nggak apa-apa. Ya, nah orang-orang kaya itu kebanyakan reluctant untuk membayar begitu besar dana, beda sama sedekah atau infak, yang paling cuma 1.000, 2.000 atau sampai 10, 50.000 gitu ya. Itu infak. Tapi kalau wakaf, itu lazimnya itu besar, bisa berupa tanah, bisa berupa bangunan, ya meskipun saat ini ada inovasi wakaf uang atau wakaf melalui uang, yang bisa juga tadi recehan 2.000, tapi orang yang memberikannya itu banyak. Tapi tetap saja bagi saya, kita harus kembali dulu ke bentuk wakaf yang sudah dicontohkan sejak dulu, yaitu mewakafkan aset kita yang dimiliki itu seperti berupa tanah atau bangunan. Ya, karena itu jauh lebih signifikan impact-nya kepada masyarakat du'afa. Jadi sekali lagi, kalau di matematika kan itu ya, wakaf itu sama dengan fungsi dari berapa jumlah harta yang Anda punya dan berapa tinggi keimanan yang Anda miliki. Ya, jadi kalau hartanya banyak, nggak punya iman, ya nggak akan efektif itu persamaannya itu ya. Fungsinya menjadi tidak relevan. Karena apa? Banyak harta tapi nggak willing mau memberikan wakaf. Nah, salah satu yang paling efektif saat ini adalah mengajak semua orang untuk menginformasikan tentang keutamaan wakaf. Karena wakaf itu jariah yang tidak pernah berhenti nanti kalau kita sudah wafat ya. Ya, jadi kalau Anda nanti sudah sudah kerja, tolong paripurnakan semua amal soleh Anda gitu. Maksud saya paripurnakan, sempurnakan. Itu bukan cuma nyaman, cuma bisa infak sedekah.
berikan juga hadiah, berikan juga hibah, kalau bisa juga wakaf ya. Tabung dana besar tapi untuk wakaf buat masjid ya. Harus punya cita-cita seperti itu biar semua instrumen amal soleh saya sudah pernah lakukan. Itu yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan ibadah. Ya, kalau sekedar mau nanti kerja, yang penting nanti cita-citanya punya apartemen, punya rumah gitu ya. Kita buat kelaziman baru ya, dan ini yang saya praktekkan ya. Jadi ketika pertama kali saya kerja, yang sudah menjadi cita-cita saya bukan rumah dulu, saya mau haji. Karena saya mau paripurnakan ibadah saya. Ya. Ibadah yang dalam rukun Islam itu kan salah satunya haji kan ya. Di situ disebut haji bila mampu. Makanya mampukan diri. Ya. Alhamdulillah saya usia 30-an sudah haji bersama istri. Meskipun rumah masih ngontrak, ya. Kendaraan masih motor gitu. Tapi alhamdulillah bisa dapat itu. Nah, Anda buat kelaziman baru. Jangan ikut kelaziman yang sudah ada, yang orang sudah merasa nyaman gitu ya, bahwa kerja nanti nikah gitu kan ya, baru nanti beli rumah, atau mungkin beli kendaraan dulu, beli rumah gitu ya. Nanti baru tunggu haji kalau sudah settle semuanya. Itu hati-hati. Ya, sempurnakan dulu semua amal soleh. Ya, juga begitu juga tadi wakaf. Wakaf itu dibenarkan oleh Allah. Ya, bahkan di mazhab yang berbeda, karena kita Syafi'i itu biasanya wakafnya langsung rumah atau tanah dan sifatnya permanen. Tapi kalau wakafnya mazhab Maliki itu bisa non permanen atau temporer. Jadi kalau Anda punya 5 rumah nanti, insya Allah amin. Kalau Anda punya 5 rumah yang dipakai 1, 4-nya tidak dipakai, 4-4-nya diwakafkan saja. Tapi wakafkan dengan ikrar bahwa saya akan ambil 5 atau 10 tahun yang akan datang. Jadi Anda memberikan kemanfaatan rumah itu kepada umat selama 5 atau 10 tahun. Nanti 10 tahun lagi baru Anda ambil. Tapi orang yang sudah memanfaatkan itu boleh jadi sudah punya kemampuan untuk beli rumah, gitu ya. Anda wakafkan untuk klinik atau untuk sekolah. Nanti dalam 5 atau 10 tahun mereka sudah dapat penghasilan untuk beli bangunan sendiri untuk bikin sekolah. Sementara Anda setelah itu balik lagi memiliki rumah yang Anda wakafkan. Ya mungkin seperti itu, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Pak Ali Sakti. Selanjutnya akan ada pertanyaan lagi dari Clara Anggita. Assalamualaikum, saya Clara dari ISTN Jakarta. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat di Indonesia lebih mengenal bank dengan prinsip sistem bunga. Menurut Bapak, bagaimana prospek bank syariah di Indonesia di masa yang akan datang jika masyarakat ternyata lebih mengenal bank dengan prinsip sistem bunga, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, mengenal karena kebiasaannya, dan boleh jadi informasi yang masuk kepada dia tentang konvensional saja. Maka itu kita yang tahu tentang syariah harus sering-sering menyampaikan informasi yang berbeda. Kasih informasi tentang bank syariah. Kalau segan untuk bicara, ya contohkan aja dengan perilaku. Saya ambil contoh misalkan begini, kalau Anda saat ini masih gunakan bank konvensional, tolong beralih dulu ke bank syariah ya. Nanti kasih tahu orang tua, Pak, bulan depan uang bulanan tolong transfer ke bank syariah. Saya sudah ganti rekening. Itu saja sebenarnya sudah dakwah kepada orang tua untuk mengenalkan apa itu bank syariah. Biar beliau kemudian tahu, oh ternyata bisa kok transaksi bank konvensional ke bank syariah. Padahal boleh jadi sebelumnya dia selalu berpikir bank syariah itu cuma untuk yang syariah juga gitu ya. Tapi ternyata bisa ngambil ATM dimanapun juga bisa. Ya, kemarin saya baru juga dapat kabar dari orang tua saya bahwa dia sudah memindahkan semua uangnya ke bank syariah. Padahal saya nggak pernah itu ngajak-ngajak ke bank syariah. Tapi selalu kalau ngobrol, ya saya selalu bicara ya bidang saya ekonomi syariah. Bidang saya selalu diminta untuk kasih ceramah di bank-bank syariah, atau dulu bahkan pernah diminta untuk kasih pelatihan buat direksi bank muamalat gitu ya, atau komisaris bank muamalat. Nah dari situlah mengenalkan orang ya.
Sama juga tentu saja diawali dulu pakai itu barangnya, ya, pakai produknya. Percuma kita minta besar tapi Anda nggak pakai gitu ya. Itu sama saja kayak orang kalau perang, saya nggak ikut perang dulu deh, Anda dulu yang perang, nanti kalau menang saya ikut. Nah, itu nggak adil kalau yang begitu ya. Jadi Anda akan ikut kalau sudah berjaya gitu. Jadi sekarang harus diberikan informasi kepada banyak masyarakat bahwa banyak kok yang pakai gitu ya, pakai yang syariah. Itu dulu ya. Makasih. Ya, Masya Allah. Mungkin cukup 2 pertanyaan aja ya, karena terbatasnya waktu dan juga udah asar juga. Terima kasih kepada Pak Ali Sakti atas pemaparan materinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan juga kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Ali Saktinya atau melalui panitia atau bisa secara langsung. Selanjutnya akan ada pemberian e-sertifikat yang akan ditampilkan di layar Zoom teman-teman pada Pak Ali. Nah, ini pemberian sertifikat kepada Pak Ali Sakti. Insya Allah setelah acara akan dikirimkan melalui via email ya Pak, oleh teman-teman panitia. Ya, selanjutnya akan ada sekali lagi terima kasih kepada Pak Ali Sakti atas pemaparan materinya. Dan juga selanjutnya akan ada penayangan video One Man, One ATM Syariah dari BSO KCFWNJ. Ya, pamit ya. Iya Pak, ya. Silakan. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Mohon maaf jika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada video nggak Kak? Alhamdulillah udah asar Kak. Ya, dikit lagi acaranya selesai ya. Sekalian, dikit lagi. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Ya. Ya, mohon maaf masih ada kendala dari operator. Ditunggu dulu ya teman-teman. Mungkin bisa langsung dari PPT aja kali ya. Ya udah. Kenapa sih harus bikin rekening bank syariah? Kita harus segera hijrah ke bank syariah karena bank yang menggunakan sistem konvensional pasti bermuamalah dengan riba. Jika seseorang bekerja atau menjadi nasabah bank tersebut,
maka terdapat bentuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau rentenir, orang yang menyerahkan riba atau nasabah bank konvensional, pencatut riba atau sekretaris bank konvensional, dan 2 orang saksinya. Beliau mengatakan mereka itu sama semuanya. Untuk itu, cukup nasihat Nabi SAW ini sebagai wejangan kita semua. Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, keuntungan bikin rekening bank syariah apa aja sih? Keuntungannya banyak sekali. Tentunya kita terhindar dari dosa riba. Selain itu, transaksi atau akad yang digunakan di bank syariah pun sesuai dengan syariat dan tentunya tetap dapat keuntungan dan lebih berkah. Contohnya, akad mudharabah. Ketika kita membuka rekening dengan akad mudharabah, maka kita akan mendapatkan profit dari sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dengan pihak bank syariah. Loh, dari mana profitnya? Sama aja dong kayak sistem bunga. Riba juga jadinya. Kayak gitu. Profit yang kita dapatkan itu dari hasil keuntungan atas usaha yang dijalankan oleh nasabah bank syariah yang mengajukan pembiayaan produktif, dan tentunya untuk teman-teman bisa di nonaktifkan ya mic-nya biar lebih kondusif. Halal juga, jadi lebih bermanfaat dan lebih barokah. Jadi tunggu apa lagi? Nah, buat teman-teman yang mau buka, yang belum mempunyai rekening syariah, teman-teman bisa menghubungi teman-teman panitia, yaitu buka rekening mandiri syariah secara online dengan persyaratan teman-teman hanya menggunakan KTP atau NPWP jika ada gitu. Tanggalnya itu dari tanggal 13 Oktober sampai 12 November. Jadi teman-teman benar kata Pak Alik Sakti, kalau dimulai dari kita dulu untuk menggerakkan perekonomian syariah gitu. Nah, di sini sudah tercantum ya, biaya pembukaan rekening minimal 100.000 setoran awal buku tabungan. Nanti insya Allah posternya akan dikirimkan di grup SIS 12. Selanjutnya akan ada sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk teman-teman sehabis ini akan ada post test ada jangka waktunya 2 jam ya, dari jam 3 sampai jam 5 teman-teman bisa mengerjakan. Insya Allah materi yang soal-soalnya tidak jauh dari materi yang telah disampaikan. Dan besok masih ada lagi, jadi jangan sampai telat, jangan ketinggalan. Selanjutnya akan ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Rizal Purnamadi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Zal. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Dan kepada teman-teman, mari sejenak kita menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi lil jalali wal ikrami wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Rahmat dan kasih sayang-Mu lah, sehingga aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah membacakan doa penutup. Ya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua,
Teman-teman jangan lupa mengerjakan post test yang nantinya akan dikirimkan oleh teman-teman panitia di grup SAIS. Karena teman-teman bisa mengerjakannya serius ya, karena nantinya akan ada e-sertifikat dan di situ ada nilai teman-teman semua. Jika teman-teman mengerjakan pre-test dan post-test, maka e-sertifikat akan diberikan kepada teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan hamdalah. Istighfar sebaik-baiknya. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama ya. Jangan lupa post testnya ya. Oke, Kak. Masih Kak. Siap. Kak, izin pamit Kak. Ya, Izin pamit. Oke, makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu ya. Udah azan, udah komat. Oke. Thank you ya semuanya. Di end aja, Tan.